Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Dan saya akan menjelaskan tentang pola candlestick. Pola candlestick itu kita membaca dari 3 candle sebelumnya untuk hasil di sini. Dan pola itu berarti dia kan memiliki jalurnya. Berarti kita itu kalau kita membaca pola candlestick secara otomatis kita membaca jalur pembentukan harga. Gimana cara menghitungnya? Nah, ini misalkan ini sebagai indikasi ya. Indikasi, ini informasi, ini konfirmasi. Sebagai indikasi, ini adalah sebuah pelemahan buyer. Tekanannya tuh ke atas. Ya, tekanan ke atas. Kenapa ini? Tekanannya ke atas. Ini informasi. Seller ini termasuk kekuatan seller. Ya, ini kekuatan seller, terus ini kekuatan buyer. Kekuatan buyer ini loh. Ya. Di situ ada perlawanan antara seller dan buyer. Cara menghitungnya, ini nggak usah kita hitung. Untuk kalau mau open posisi 30 detik ya. 30 detik di sini. 30 detik awal. Ya. Ini kita hitung hanya indikasi dan konfirmasi. Dan di sini adalah tekanan ke atas. Ya. Tekanan ke atas. Candle hijau. Sumbu bawah panjang, atas pendek. Itu tekanannya ke atas. Terus ini kekuatan buyer. Kenapa di sini membentuk doji? Ya. Bukan itu yang kita mau ambil. Yang kita ambil adalah arah tekanannya ke atas. Cara open posisinya ketika dia turun di sini. Di detik 30 detik awal di sini. Itu dia itu turun dulu. Nah, kita baru ambil buy-nya. Entah dia membentuk candle merah atau membentuk candle hijau. Di sini itu mengatakan akan ada sumbu di bawah, akan ada tekanan ke atas lagi di sini. Nah, begitu ya. Jadi kita berbicara mengenai jalur, berarti ini tambah ini sama dengan ini. Kalau kita ambil 30 detiknya, misalkan kalau mau ambil 1 menit 30 detik, berarti ini juga dihitung. Ini akan larinya ke sini, set gitu. Jadi begini, rumusnya itu seperti ini. Indikasi tambah konfirmasi sama dengan ini. Dan ini harinya ke sini, set. Berarti ini dibandingkan dengan ini harinya ke sini. Terus dia itu nggak akan terputus. Dia nyambung terus seperti grafik seperti itu kan. Itu namanya jalur pembentukan harga. Berarti itu jalurnya tuh dari sang indikasi dan konfirmasi. Seperti itu. Kalau kita mau bermain di 30 detik pertama, kalau mau bermain 1 menit atau 2 menit, itu berarti kita mengandalkan indikasi, informasi, dan konfirmasi. Kalau kandel-kandel indikasi itu ambillah kandel-kandel pelemahan, misalnya seperti ini. Kandel pelemahan ini
ini pelemahan, ini tergolong lemah, dan ini candle informasi seperti ini candle informasi ini membutuhkan pendamping, yaitu konfirmasi. Ini kita jelaskan kenapa di sini dia turun. Kita lihat yang pertama, di sini bakalan masih tetap turun. Ini tren sudah terjadi ya. Kenapa di sini turun? Alasannya kenapa di sini turun? Alasannya apa? Karena open posisi, misalkan kita mau mengambil 3 candle ini, ya, itu hasilnya tuh di sini. Saya jelaskan kenapa itu terjadi. Lihat candle ini. Ini. Lihat sumbu atas panjang, berarti tekanannya itu ke bawah. Ya. Terus muncul informasi keinginan turun, ya, sumbunya sangat panjang. Buyer dengan sumbu sangat panjang seperti itu. Kita lihat sumbunya sangat panjang. Ya, keinginan turunnya sangat kuat. Ini sebagai informasi, ini sebagai konfirmasi. Ini sebagai konfirmasi adalah pelemahan buyer dengan sumbu atas panjang bawah pendek. Berarti ini dia itu tidak terlalu lemah. Kalau pelemahan buyer yang benar-benar lemah, itu sumbunya di bawah panjang, atas pendek. Nah, ini masih tidak terlalu lemah candle ini. Itu cara membandingkan candle, kekuatan candle itu seperti ini. Ini misalnya merah, ini sama-sama merah. Yang membedakan hanya sumbu. Yang ini sumbunya bawah panjang, yang ini sumbunya atas panjang. Yang paling lemah itu yang mana? Yang paling lemah adalah ini, karena seller itu mendominasi itu penurunan, ya kan? Merah itu kan penurunan. Ya, kalau yang ini masih tidak terlalu lemah, cenderung masih ada kekuatan, tapi ada perlawanan dari suku bawah ini. Dia ini termasuk lemah. Kalau dibandingkan dengan candle yang lebih kuat daripada ini kalah, dia akan naik. Seperti itu. Berarti harus tahu kekuatan candle. Misalkan ini nggak telat, kenapa di sini dia turun? Ya dari ini indikasi sama konfirmasi ini. Di candle selanjutnya pun dia di sini. Kalau kita mengambil titik di sini, dia akan masih tetap turun. Kita tetap profit. Nah, lihat. Misalkan saya akan open posisi bentar. Ini biar terbentuk dulu. Ini muncul rejection ya. Nah, lihat, coba perhatikan. Ini kalau membaca 30 detiknya, ini adalah tekanannya ke bawah, ini adalah dorongannya ke atas. Dia ingin naik artinya kalau mengambil 30 detiknya, dia ingin naik tapi dengan tekanan ke atas. Akan muncul sumbu di atas. Kita lihat kurang naik sebenarnya, ini kita ambil, gak apa-apa lah. Ini kurang naik, harusnya kalau berwarna hijau baru kita open. Ini terlalu memaksakan. Ingat ya, ini tekanan ke atas, ini tekanan ke bawah. Ini loh yang hijau ini. Dan ini adalah dorongan ke atas. Di sini meskipun tidak ideal, ya, seller ini kalah.
Dia itu ingin naik, dia itu tadi kan ingin naik. Lihat, ada sumbu di atasnya. Nah, dia itu naik dulu. Nah, momentum inilah yang kita ambil kalau mau bermain di sumbu ini tadi. Di saat dia mengerjakan ini, ya, kekuatan ini naik, ya kan? Ini kan dorongannya ke atas. Dia naik. Sebelum detik 30 ini selesai, di setengah menit candlestick itu terbentuk, misalkan detik-detik sebelum 30 itu dia naik, ya, entah usahakan menjadi candle hijau atau yang intinya itu udah tinggi lah naiknya, baru kita ambil selnya. Dia akan mengerjakan candlestick ini, berarti ini jalur pembentukannya tuh ini tambah ini tadi juga sangat mendukung. Lihat, candle seller dengan sumbu atas panjang bawah pendek, misalkan ini tidak terjadi seperti ini, ya, ini loh, misalkan menjadi candle seperti ini juga sangat berpengaruh di sini. Saya mungkin tidak akan berani kalau dia tidak tinggi banget atau warnanya hijau, saya nggak berani mengambil selnya tadi di tubuhnya ini tadi ya. Tadi kan kurang ideal sebenarnya, tapi kan saya yakin dia akan kuat turun karena apa? Sang informasi mendukung. Nah, sang informasi ini mendukung untuk apa? Untuk penurunan di mana? Di sini. Di sini juga dia mendukung. Berarti ini secara meskipun kita hanya menghitung ini, kita hitung ini kita lirik kekuatannya kemana? Dia ini mendukung siapa? Naik atau turun di sini tadi. Kita lihat tekanannya ke bawah, sang indikasi sang indikasi informasinya. Kita lihat konfirmasinya di sini. Konfirmasinya ada tekanan ke atas, dorongannya ke atas. Berarti kan ada perlawanan antara kenaikan dan penurunan. Kita lihat di sini yang terjadi di sini. Di 30 detik awal, setengah menit pembentukan candlestick, dia itu naik dulu, mengerjakan ini dulu, baru kita ambil selnya. Detik-detik akhir kita itu ambil selnya di situ. Maka dia akan mengerjakan candlestick ini. Itulah yang namanya jalur pembentukan harga. Ya, ini tadi misalkan tidak dapat 30 detiknya, kita kelewat di sini, tetap di sini tadi ya, tetap profit karena apa? Ini mendukung. Gitu. Cara menghitungnya seperti itu. Berarti kita tuh melihat konfirmasinya itu seperti apa. Ini dia itu arahnya kemana, terus sang indikasi itu mendukung tidak. Kalau tidak mendukung, nah kita lihat pembentukan candlesticknya. Nah, pembentukan candlesticknya itu dia itu cenderung mau naik dulu atau mau turun dulu. Kalau sudah turun nggak usah ambil, dia nggak bakalan kuat gitu. Kalau sudah turun ya nggak usah diambil, dia akan ada perlawanan di candle ini tadi. Usahakan jika mau open sell, carilah titik yang paling tinggi. Jika mau open buy, usahakan carilah titik yang paling rendah. Itu berada di detik-detik pembentukan di 30 detik di sini. Begitu. Ya, paham ya? Di sini paham. Ini misalkan candle seperti ini.
seperti inilah. Ini kan candle informasi. Candle informasi. Kita tengok. Kita tengok di sini ada apa. Sini kan ada wilayah support. Ini support. Ini sangat mendukung untuk kenaikan. Jangan salah ya. Kalau dia ini berada di posisi tren turun, dia bisa menjadi candlestick penerusan untuk penurunan. Seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai tentang single candle, itu seperti itu. Kalau kita akan menghitung dari kekuatan, indikasi, informasi, dan konfirmasi. Nah, indikasinya seperti apa, konfirmasinya seperti apa. Misalkan ini, kita lihat ini, kita telat ya, kita OP-nya itu ini mau habis seperti itu loh. Kita tunggu, kita lihat ini sebagai indikasi ya. Ini sebagai indikasi, informasi, konfirmasi. Indikasi pelemahan seller dengan dorongan kuat ke atas. Informasinya buyer yang tidak terlalu lemah. Dia tidak terlalu lemah. Terus konfirmasinya, ini dia bisa ya, candle seperti ini jangan dijadikan sebagai konfirmasi. Ini bisa menjadi penerusan kenaikan, bisa menjadi pembatalan untuk kenaikan. Jadinya dia akan turun, melanjutkan tren ini. Dari mana kita bisa mengetahui dia akan membatalkan atau dia akan meneruskan tren? Dari candle setelah ini. Inilah yang sebagai konfirmasinya. Nah, kalau kita mendapatkan konfirmasi seperti itu, kita lihat kalau ini membentuk kekuatan seller, berarti dia akan melanjutkan penurunannya. Nah, seperti ini. Dia membentuk kekuatan seller, tapi penurunannya tidak terjadi di sini. Tunggu. Kita tunggu. Kita masih tunggu. Kelihatannya ini dapat ini. Bentar. Kalau dia naik lagi kita open sell. Ya, kita lihat. Oke. Kita lihat di sini. Nah, oke. Kita lihat dapat gak? Kita lihat tadi, lihat kan opennya di wilayah mana. Nanti kalau memang belum jelas, dilihat detik berapa saya open posisi. Oke, kita loss, berarti disinilah dia akan turun. Dia menghabiskan kekuatan harga di sini. Dikala kita loss, kita tahu, oh ini loss, kesalahannya apa? Kenapa di sini dia naik? Tadi kan ragu kenaikan penurunnya tidak di sini, tapi tadi saya paksakan, saya hanya melihat dari ini tekanannya ke bawah, terus ini keinginan turun, terus ini terjadi resisten. Ternyata tidak seperti itu. Tren itu berbeda ya, dia membentuk kenaikan dulu, dia menghabiskan kekuatan dari candle ini. Nah, dan di sini jelas ini profit 100%, nggak mungkin nggak. Jika kita loss, kita tahu kalau kita bisa membaca polanya, kita akan tahu kesalahannya kita tuh di mana gitu. Dan cepat dan bisa mengkompensasi berapa besar loss kita tadi. Nah, kita loss hanya 1 kali, kita kompensasi berapa kali, seperti itu. Jadi setelah kita loss ini di sini tadi,
kita sudah yakin ini bakalan turun, penurunannya itu terjadi di sini. Di sini itu nggak bakalan bohong. Nah, informasi yang di sini itu nggak bakalan bohong. Informasi yang di sini itu penurunan. Penurunan kita, apalagi kita menghitung 3 candle. 3 candle itu untuk open posisi 1 sampai 2 atau 3 menit. Tapi untuk 3 menit saya tidak merekomendasikan, mungkin hanya 2 menit. Nah, kalau ini terjadi 2 menit karena apa? Karena di sini terbentuk resisten. Nah, di sini aman semua. Jadi seperti itu. Karena pembacaan di sini tadi kan bilang penurunannya tidak akan terjadi di sini, tapi saya paksakan untuk open sell di sini, ambil sumbunya. Saya kira itu tekanannya dari ini, ternyata dia ini menghabiskan kekuatan kenaikannya dulu. Candle besar ini dia habis, bayar itu habis di sini. Nah, di saat kita sudah mengetahui itu, kita bisa open sell sebanyak mungkin di sini. Mungkin cukup untuk video kali ini. Ya, nggak usah panjang-panjang, yang penting 1 titik 2 titik. Kalau yang tadi, untuk yang pembukaan yang tadi, yang video yang sebelum ini, itu kan hanya pengenalan pola candlesticknya, tapi belum ke jalur pembentukan harga. Di sini sudah saya kasih tahu dari mulai mana itu sebagai indikasi, sebagai informasi dan konfirmasi. Semua bisa, saya tegaskan, semua bisa menjadi indikasi, semua bisa menjadi informasi, semua bisa kita jadikan sebagai konfirmasi. Terserah kita. Usahakan kalau kita baru mau membaca polanya, usahakan sang indikasi itu carilah candle-candle pelemahan yang benar-benar lemah. Ini kan pelemahan seller, tekanannya ke atas, itu dorongannya ke atas, seperti itu ya. Di sini dia searah, lihat candle ini, dia itu kan searah. Kita bisa open, tahan. Kita lihat detik 16, 15, 14 yang ini ya, kita masih tahan karena ada perlawanan dari candle ini. Kita tahan, kita open buy di sini, buy lagi di sini, buy lagi di sini. Oke, kita lihat, carilah candle-candle seperti ini yang searah, tekanannya ke atas. Di sini pelemahan seller ya, berarti itu dia itu tidak terlalu melawan sang indikasinya. Berarti sang indikasi itu tidak terlalu melawan dengan sang konfirmasi. Kita akan mendapatkan sumbu yang sangat ideal. Ingat, OP-nya dilihat tadi, detik berapa, detik-detik penghabisan. Kita mengandalkan indikasi dan konfirmasi sama dengan di sini. Akan ada kenaikan, entah dia membentuk candle hijau atau membentuk candle merah, intinya dia akan membentuk sumbu di bawah untuk naik, seperti itu ya. Mungkin cukup sampel untuk video kali ini. Nanti kalau memang belum jelas, saya akan jelaskan dengan cara yang paling mudah lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.